Nah, ini nih yang paling penting sebelum kita nanti diskusi ya. Ini penutup. Jadi yang paling penting adalah bagian terakhir ini. Bagaimana sih kita menumbuhkan imunitas anak? Karena kalau kita sterilisasi itu nggak boleh dipotong, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu mau sampai kapan coba? Paling umur 5 tahun bisa. Tapi begitu SMP, SMA, dia bisa nyari di luar. Nah, akhirnya ditumbuhkan namanya imunitas. Imunitas itu ya seperti kalau dalam biologi memasukkan virus, kemudian kekebalan tubuh akan meningkat. Nah, sama. Nah, bagaimana menumbuhkan imunitas? Satu-satunya adalah menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak kita. Landasannya apa? Islam. Kalau nggak percaya kita mulai dari siapa? Coba. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dia 950 tahun mendakwahi umatnya, termasuk anaknya yang minta maaf kafir, itu menjelang anaknya mau meninggal saja, yang manggilnya apa? Enggak bilang manggil keparat, manggil buset, enggak. Ya bunaya, ya bunaya itu panggilan kesayangan bapak ibunya ke seorang anak. Itu menjelang ajalnya itu. Ngomongnya seperti itu. Nah, coba lihat orang tua kita kadang itu. Brengsek lu seperti itu. Contoh yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika melihat Asia main boneka yang dalam beberapa hal boneka nggak boleh, tapi beliau malah ketawa, yang kata Aisyah, belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa seperti itu. Kenapa? Saking gelinya. Kenapa Aisyah bilang, kuda kok ada sayapnya? Bukankah Nabi Sulaiman naik kuda bersayap? Akhirnya Rasulullah ketawa sambil berlalu dari situ. Bayangkan melihat bermain sama anak kecil seperti itu. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim ketika dapat mimpi, ya, apakah langsung memenggal Nabi Ismail? Enggak, umur Nabi Ismail sekitar umur 11-12an ke atas itu ya. Ngomong istilahnya, Dek, aku tadi malam mimpi seperti ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Itu kan luar biasa ya, demokratis. Yang terakhir, Luqman Al-Hakim adalah salah satu orang yang dianggap bukan nabi tapi dimasukkan dalam Al-Quran ketika memanggil anak-anaknya juga dengan panggilan kesayangan. Mereka sahabat terbaik bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak? Ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, komunikasi yang sehat. Apa komunikasi yang sehat? Indikatornya ada dua. A, jujur, terbuka, tetapi tidak vulgar, sesuaikan dengan kemampuan otaknya si anak. Sayangnya minta maaf, banyak orang tua yang sudah sering berbohong. Jangan salahkan anak nggak mau percaya sama orang tuanya. Contoh mudahnya, mah, aku asalnya dari mana? Beli di toko. Kalau zaman dulu bisa Bapak Ibu, saya nyari di toko nggak ada bayi. Tanya orang tua yang lain ya jawabannya sama. Nah, kalau itu masih percaya anak-anak zaman sekarang, mah, aku asalnya dari mana? Beli di toko, nak. Anaknya di toko nggak ada, pakai Google Voice. Cara membuat bayi. Nah, yang keluar apa coba? Jadi harus jujur, seumur hidup saya dan istri saya sekalipun belum pernah bohong sama anak-anak. Kalau nggak percaya tanya anak-anak kami. Semua pertanyaan mereka kami jawab. Jujur, terbuka tapi tidak vulgar. Ya. Kemudian indikator yang B, jangan memutus komunikasi. Apa memutus komunikasi? Mata, gestur tubuh, menghargai anak. Kalau Bapak Ibu nggak menghargai anak, jangan salahkan anak. Nggak mau ngobrol sama Bapak Ibunya. Sayangnya, banyak orang tua yang nggak menghargai anak-anaknya. Contohnya, ini ya, misalnya anaknya habis gambar, umur 2 tahun. Gambar-gambar umur 2 tahun.
Ibunya lagi masak di dapur untuk suaminya tercinta. Anaknya lari-lari, "Mah, tolong dong dilihatin lukisanku." Minggir, pedes. Minggir kena pisau. Terputus itu komunikasi. Semestinya hargai anak. Letakkan pisaunya, letakkan ulekannya, lihat gambarnya. Masya Allah nak, gambarmu bagus banget. Sampai mama nggak bingung, ala ruwet-ruwet ini gambar apa ini ya seperti itu. Bagus banget ya sampai mama nggak tahu gambar apa. Contohnya Pak Tino Sidin seperti itu. Jadi hargai mereka. Sayangnya banyak orang tua nggak usah yang susah-susah. Contohnya misalnya, Assalamualaikum, Ma, ada surat dari Ustazah. Ibunya lo pegang HP sambil jawab, taruh di meja yang makasih ya, gimana anak mau menghargai orang tua. Anak bapak ibu kalau diajak ngobrol kok nggak memandang bapak ibu, nggak menghargai bapak ibu, itulah mencontoh orang tuanya. Itu namanya komunikasi yang sehat. Yang terakhir, hubungan yang erat antar keluarga. Indikatornya juga dua. A, orang tua memahami anak. B, anak memahami orang tua. Kalau orang tua memahami anak, mungkin banyak yang bisa, walaupun nggak dikerjakan. Saya bilang banyak yang bisa, tapi nggak dikerjakan. Contohnya, misalnya ya, anaknya ngomong seperti ini, Mah, tahu Blackpink nggak? Wah, nggak boleh, haram. Bla, 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 bla. Gimana anaknya mau nyambung coba? Gimana kita mau memasukkan nilai-nilai yang kita inginkan sementara kita nggak nyambung sama dia? Coba kalau jawabannya seperti ini, Mah, tahu Blackpink nggak? Itu Lisa Blackpink dari Thailand Bangkok menuju Korea mengalahkan 1.500 orang. Wah, keren. Anaknya, wah, mamaku update. Nah, baru kita masukkan nilai-nilainya. Nah, minta maaf, orang tua zaman sekarang itu ya, itu maunya instan. Ya, hukuman, marah-marah, ngomel. Mah, tahu ML enggak? Astagfirullah, kamu tahu ML dari mana? Wapak, pukuli. Padahal ya dia itu lagi mandi di kamar mandi, lihat botol sampo ada tulisannya 250 ml. Apa ya ml? Sudah dimarahi. Ya, seperti itu. Jadi please Bapak Ibu downgrade, memahami mereka. Ya nggak usah khawatir ya itu PUBG, Mobile Legends, Blackpink, BTS itu paling 6 bulan sudah ganti. Ada masa bosanannya. Seperti itu. Jadi kita memahami mereka, baru kita masukkan nilai-nilai. Kalau contohnya saya tadi masa Blackpink tadi ya. Setelah anak saya nyambung sama saya bilang, Dek, minta maaf ya, ini bukannya Abi jelek-jelekin Blackpink ya. Itu kok itu bajunya sobek-sobek ya. Apa Blackpink itu kekurangan bahan apa ya? Dia mikir, oh ya kok kelihatan sobek-sobek ya, seperti itu. Ya. Nah ini yang susah, yang B, anak memahami orang tua. Ini yang karena nggak diajarkan, nggak ada parenting zaman dulu ya. Akhirnya apa? Banyak miss, sehingga terjadi keretakan di rumah tangga. Kenapa? Satu, kosakata anak masih sedikit. Ya. Pemahamannya masih sedikit. Misalnya nih orang tuanya pulang, anaknya kelas 4 SD nonton film. Astagfirullah, nak, kamu nggak memahami bapak ini ya, membanting tulang, memeras keringat. Kamu malah nonton nggak belajar. Dia bingung. Memeras keringat itu apa sih, Pak? Membanting tulang. Capek. Capeknya seperti apa dia bingung. Kan dia belum pernah kerja. Nah, dia tahunya libatkan, analogikan, supaya apa dia memahami. Nah sayangnya banyak orang tua yang nggak mau seperti itu. Yang simpel-simpel ya. Coba ibu kalau nggak percaya pas nyuci piring lu. Ada anak umur 2 tahun. Mah, aku pengen ikut nyuci piring boleh nggak? Ntar pecah minggir-minggir. Nah, gimana anak yang mau ikut nyuci piring? Sementara diusir-usir seperti itu. Libatkan. Contohnya nih, misalkan kalau
anak misalkan bapaknya guru SDIT gitu ya. "Dek, sini Dek, ikut mama kemana? Papa itu sudah di guru SDIT supaya kamu tahu. Yuk, yuk." Tuh lihat di kelas ngajar capek. "Ah, mah nggak tahan di sini, nggak asik." Nah, itu papa rasakan tiap hari seperti itu. Kasihan. Dia memahami. Misalnya mau mengajarkan bokek, kalau cuma, "Mah, aku pengen ke mall." "Bokek tahu nggak kamu itu anak? Ih, minta melulu." "Bokek apa sih, Mah?" "Nggak punya uang." Dia bingung konsep nggak punya uang seperti apa. Mamanya belanja setiap hari, katanya nggak punya uang. "Papa kemarin loh masuk ke ATM, keluar uangnya." Seperti itu. Nah, mestinya kita ajak, contohnya di keluarga saya, "Dek, sini Dek, nah kumpul, ini gaji Bapak, ya minta maaf 5 juta misalnya sebulan untuk bayar listrik sekian, bayar PDAM, bayar sekolahnya, bayar hutang, Bapak punya hutang. Sisa 2 juta untuk makan 4 orang selama 30 hari, not, hitung sendiri. Sehari butuh berapa?" Anak saya ternyata bapakku bukan orang kaya. Dia memahami, jadi kalau mau minta apa-apa itu minta izin dulu, "Bi, sudah ada uang belum?" Nah, seperti itu. Itu namanya anak memahami orang tua. Jadi dilibatkan, dianalogikan. Nah, jika ini sudah terbentuk, minta maaf, maka apa-apa akan ngomong ke kita. Salah satu ciri hal ini belum terbentuk, anak mulai berbohong, merahasiakan, berarti ini belum terbentuk. Anak saya minta maaf tanpa sengaja merokok, ngomongnya ke kita, mencuri, ngomongnya ke kita, nonton pornografi tanpa sengaja, ngomongnya ke kita, dipecahkan bersama, itulah imunitas. Ya, baik Bunda Maya, itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke diskusi supaya nggak ngantuk ya, karena kalau online itu kalau materi terus ngantuk, tinggal pergi ya sambil makan apalagi materinya nggak masuk. Ya, Silakan kalau mau ada yang tanya saya kembalikan ke Bunda Maya. oke.